Dan aku mau ngasih tips lagi dari aku teman-teman, aku nyaranin kalian ngambil penerbangan yang kalau misalnya kalian transit di Qatar atau di Turki, aku saranin ambil penerbangan yang transitnya itu minimal 2 jam. Kenapa? Halo teman-teman, so you got my face on your screen again as usual. So, kali ini aku mau ngajak kalian berbincang-bincang sedikit tentang penerbangan internasional. Nah, ini aku bakal cerita sesuai pengalaman aku kemarin ya. Sesuai penerbangan aku kemarin. So, aku kemarin berangkat tanggal 1 April dari Jakarta ke Turki. Tanggal 2-nya baru dari Turki ke Jerman. Jadi, pertama kalian pasti harus ke bandara dong, of course. Kalau udah sampai di bandara, biasanya itu penerbangan internasional itu dari Terminal 1 atau Terminal 3, aku lupa. Aku kemarin dari Terminal 1 kayaknya. Nah, sampai di Terminal 1, hal pertama yang bakal kalian lalui adalah security check. Jadi sebelum kalian masuk ke check-in area, kalian pasti melalui security check dulu. Nah, security check di sini ya kayak penerbangan biasa guys, cuman X-ray doang. Nah, setelah kalian udah security check, nanti kalian bakalan langsung ketemu pusat informasi kayak gini. Di sini kalian bisa lihat jadwal penerbangan kalian di layar yang besar di belakang informasi, dan sebenarnya di depannya juga ada layar, dan banyak sekali screen yang bisa kalian lihat tentang penerbangan kalian, update-nya bagaimana. Dan kemudian setelah kalian udah sampai di sini, kalian boleh langsung check-in guys. Nanti di terminal akan ada check-in area A, B, C, D sampai E kalau nggak salah, aku lupa. Yang pasti ada A, B, C, D, E-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh check-in areanya, teman-teman. Di layar depan mereka tempat check-in nanti langsung ada nama maskapainya. Jadi kalian lihat, misalnya kalian naik Turkish Airlines atau Qatar Airways, langsung lihat nih Turkish Airlines check-innya di mana. Nanti kalian cek. Aku kemarin Turkish aku check-in di gate B kalau nggak salah. Ya, di gate B. Sebelum kalian check-in, aku saranin banget pastikan kalian bubble wrap dulu koper kalian, karena untuk mengurangi goresan-goresan biar koper kalian juga nggak rusak ya kan. Sayang banget dong udah cantik-cantik rusak ya kan, mahal-mahal dibeli. Jadi aku saranin bubble wrap dulu biar nggak kotor juga. Kalau misalnya bubble wrap di Soekarno-Hatta International Airport itu kalau nggak salah biayanya 60.000, dan pastikan kalian bawa uang pas teman-teman, karena kalian hanya bisa bayar pakai cash, nggak boleh cashless. Jadi kemarin uang aku tuh pecahan 100 dan juga euro, jadi aku cuma bisa bayar pakai pecahan 100 dan mereka hanya menerima uang pas. Jadi kalau misalnya kalian kasih 100.000, ya ikhlasin aja dong. Aku kemarin ya udah deh, karena aku juga udah gak ada waktu, ya aku ikhlasin 40.000-nya sama mereka. So, bawa uang pas ya teman-teman. Nanti kalian kalau misalnya pun uang kalian lebih, kalian bisa tukar di bawah untuk ke euro. Dan pastikan barang kalian tidak melebihi kapasitas. Aku saranin sih mending pas-pasan, lebih 1 kilo nggak apa-apa lah. Habis itu nanti kalian check in. Setelah kalian check in, hal berikutnya yang akan kalian lakukan adalah kalian menuju imigrasi. Nah, untuk menuju imigrasi, sebenarnya di bandara itu nggak sulit ya guys. Di semua bandara itu sama aja. Selama kalian bisa membaca, kalian pasti aman kok di bandara manapun. Nanti kalian lihat di petunjuknya bagian imigrasi, yang ini. Oke, so kalian ikuti arahnya sampai kalian benar-benar ketemu imigrasi. Nah, di imigrasi ini biasanya dibedakan ya, yang warga lokal sama yang warga internasional. Nanti kalian ikutin arah untuk yang warga lokal. Nah, untuk ke imigrasi sendiri kalian juga akan melalui satu kali lagi security check. Jadi di security check ini mereka akan meng-X-ray tas kalian. Nah, kalian kan pasti bawa tas dong ke kabin. Pokoknya barang-barang yang kalian bawa ke kabin itu harus di-X-ray lagi. Pertanyaannya, Kak, bisa nggak sih bawa laptop? Nah, teman aku kemarin katanya banyak yang nggak bawa laptop karena takut nanti katanya di bea cukai disuruh bayar lah, inilah, itulah gitu. Dan kebetulan waktu itu aku sempat berpikir juga untuk ninggalin laptop aku kan. Cuman aku berpikir kayak aku tuh benar-benar butuh laptop nanti di sana, istilahnya kayak nyari kerja atau mau daftar univ, aku pasti butuh laptop ya. Memang kita bisa dari handphone, tapi lebih leluasa pakai laptop kan. Jadi aku ya udahlah aku bawa aja laptop aku. Apapun nanti yang terjadi kalau misalnya ditahan dan lain-lain, ya udah aku tinggalin kayak gitu dulu. Tapi puji Tuhannya laptop aku nggak ditahan sih. Saran aku kalau misalnya kalian bawa laptop, pastikan baterai laptop kalian itu full charging ya. Kalau misalnya diperiksa, mereka pasti meminta kalian untuk menghidupkan laptop kalian untuk mencek isi laptop kalian doang. Dan ini bukan hal yang privasi ya guys, ya sekedar melihat aja, entah kalian itu seseorang yang dicurigai kayak gitu. Jadi kadang-kadang mereka cek isi laptop kalian kalau internasional, penerbangan internasional. Jadi aku waktu itu tidak dicek karena
pada saat aku sampai di sana aku memang langsung keluarin, langsung taruh laptop dan handphone di tempat yang berbeda, tas di tempat yang berbeda, jaket di tempat yang berbeda. Jadi aku langsung pakai 3 box dan lewat aja, mereka nggak ada suruh aktifin, nggak ada diapa-apain, cuma dilihat laptop, oke lewat, dan nggak ditanya sama sekali. Jadi aku langsung bawa barang-barang aku lagi. Oh ya guys, kemarin ada sempat yang nanya, "Kak, emangnya boleh bawa skincare ya? Bukannya maksimal 100 ml gitu." Nah, peraturan ini ada, tapi itu berlaku untuk kabin ya guys. Nah, kalian kalau misalnya ke kabin, kalian hanya boleh bawa cairan itu maksimal 100 ml. Tapi kalau untuk air mineral, kalian boleh bawa kok. Gak ada batasan ukuran sih, seingat aku. Jadi aku juga kemarin bawa botol minum agak besar. Tunggu aku show. Jadi aku kemarin bawa botol minum aku yang ini isi 1 liter, dan aman-aman aja teman-teman. Dan untuk skincare kalian, untuk body lotion, aku body lotionnya aku bawa yang 400 ml, teman-teman, itu besar banget. Aku sampai bawa pasta gigi aku yang close up dari Indonesia 2 biji yang besar. Kemudian aku juga bawa skincare aku penuh semuanya. Kalau untuk skincare, body lotion dan lain-lain, aku taruhnya di bagasi, karena di bagasi kalau nggak salah kapasitasnya kalian boleh membawa cairan sampai 2 liter kalau nggak salah ya, aku pernah baca. Dan kalau misalnya kalian bawa cairan atau gel, pokoknya dalam bentuk liquid di kabin kalian, paling nanti pas pada saat kalian x-ray barang, kalian akan ditanya, aku juga kemarin ditanya, di dalam ada cairan yang mengandung aerosol nggak gitu. Nah, nanti kalian kalau misalnya ada yang mengandung aerosol, itu bakal disuruh keluarin. Aku kemarin di kabin cuma bawa pencuci muka, air minum, pasta gigi, dan aku bilang nggak ada. Oke, mereka nggak tanya lebih lanjut, tinggal langsung dilewatin kayak gitu teman-teman. Nah, setelah dari security check, kalian langsung ke imigrasi. Nah, sampai di imigrasi, kalian langsung tuh menuju si counternya. Nanti di counternya kalian bakal ditanyain pertanyaan sedikit, tapi bukan pertanyaan yang ribet. Jadi aku kemarin cuma ditanya, aku mau kemana? Terus aku kan bilang, aku mau ke Jerman. Ditanya lagi, tujuan ke sana ngapain? Aku jawab au pair gitu. Nah, au pair itu berapa lama? Aku bilang cuman 1 tahun. Terus ditanya, nanti di sana tinggalnya di mana gitu. Terus aku bilang di kota Erlangen. Udah selesai gitu doang, mereka langsung kasih stempel dan aku lewat. Setelah kalian udah lewat dari imigrasi, kalian langsung turun ke bawah, dan di lantai 1 nanti tersedia kok tempat penukaran uang dan lain-lain. Kalau misalnya kalian belum tukar uang kalian, tersedia, cuman itu biasanya bukanya jam 8 kalau nggak salah. Jadi kalau penerbangan kalian pagi banget, usahakan kalian udah nukar uang jauh-jauh hari. Tapi kalau misalnya penerbangan kalian agak siang dan lain-lain, kalian boleh nukar uang di bandara. Sesudah itu kalian lihat dong tiket kalian di gate mana gitu, gate 1, 2, 3, kayaknya kalau di Soekarno-Hatta ada sampai belasan gate kalau nggak salah, atau 10, pokoknya sekian. Dan contoh gate-nya itu kayak gini teman-teman, dan di setiap gate itu tersedia ruang tunggu untuk setiap penumpang pesawat, dan juga disediakan public charging station yang bisa kalian gunakan kalau misalnya baterai handphone kalian udah kosong. Aku kemarin di gate 6, nanti kalian boleh nunggu di sana, tunggu sampai pengumuman bahwasanya penumpang pesawat kalian udah boleh naik. Nanti kalian langsung deh naik dan kita terbang. Oke, sekarang kita sudah sampai di Turki. Jadi aku kemarin transitnya di Istanbul, Turki, teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai Qatar Airways, biasanya kalian bakal ke Doha, atau misalnya Emirates, kalian bakal di Dubai. Dan aku bakal cerita yang di Istanbul ya guys, karena aku kemarin kan ke Istanbul. Nah, kalau misalnya di Doha atau Dubai, aku kurang tahu. Jadi aku bakal cerita yang di Istanbul. Nah, di Istanbul, pasti kalian bingung nanti kemana dan sedikit takut gitu ya kan. Aku juga pertama-tama gitu, nanti aku kemana ya, turunnya gimana, ikut arah yang mana. Nah, aku dulu karena ini juga penerbangan internasional pertama aku, jadi aku ikutin aja orang-orang di depan aku, mereka perginya kemana. Terus bersyukur sekali aku sedikit bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, jadi aku paham. And then pada saat kalian udah sampai di sana, ikutin aja orang yang satu pesawat sama kalian, karena kan mereka dari internasional, pasti mereka bakal melalui hal yang sama juga sama kalian. Jadi kalau misalnya mereka-mereka yang singgah di Turki, mereka akan pergi ke paspor kontrol. Jadi kalau misalnya kita penerbangan internasional, pasti kita selalu ada paspor kontrol. Nah, kalau misalnya kalian ke Istanbul, Turki itu hanya untuk transit, nanti kalian ikutin tanda yang international transfer. Pokoknya kayak gini. So, kalian ikutin arahnya kemana, nanti sampai kalian menemukan tempat international transfer yang kayak gini. Oke teman-teman, setelah kalian menemukan tempat ini, kalian langsung ikutin line-nya karena di sini kalian akan melalui security check. Sama kayak pertama kali kalian di Jakarta.
Nah, di sini mereka akan meng-X-ray barang-barang kalian, teman-teman. Dan kayaknya kalian di sini butuh paspor hanya untuk ditunjukkan aja sih, hanya sebagai identitas. Dan juga karena di sini kalian transit, berarti tiket kalian berbeda kan? Nah, kalau misalnya kalian misalnya 2 kali transit, kalian bakal dapat 3 tiket. Kalau misalnya kalian 1 kali transit, kalian bakal dapat 2 tiket. Dan pada saat kalian udah masuk di ini, di immigration transfer ini, nanti kalian di sini bakalan scan tiket, teman-teman. Jadi kalian scan tiket dulu, baru kalian boleh X-ray barang kalian. Nah, dan ini contoh tiket kedua aku kemarin dari Turki ke Jerman. Jadi kalian scan barcode yang ada di sebelah kiri ya teman-teman, baru kalian boleh lewat. Dan kalian nggak perlu melapor imigrasi dan lain-lain karena kalian bukan ke Turki. Kalau misalnya di Istanbul, Turki, kalian pergi langsung ke lobi utama, itu biasanya di lantai 2. Sampai kalian menemukan tempat yang ini. Oke? Nah, untuk informasi penerbangan kalian sendiri, kalian boleh langsung lihat di papan yang paling besar, itu ada di tengah lobi utama, yang ini. Oke, guys? And then, kalian di sini boleh lihat penerbangan kalian jam berapa, ada delay kah, dan lain-lain. Kalian boleh cari informasinya di sini. Dan setelah itu, kalau di Istanbul, Turki sendiri, kalau misalnya kalian transitnya membutuhkan beberapa jam, di sana tersedia wifi, tapi cuma 1 jam, dan itu gratis, tapi cuma 1 jam. Nah, untuk mendapatkan password wifi-nya, kalian perlu scan paspor kalian. Nah, tempat scan paspornya di sini. Dan nanti kalian bakal dikasih struk, dan di sana akan diberikan password untuk kalian yang bisa kalian gunakan untuk login ke wifi-nya. Dan cuma 1 jam ya guys, jadi usahakan menghubungi orang yang penting-penting dulu, kayak keluarga angkat kalian, kasih tahu kalian dari Turki, keluarga kalian juga, bilang berapa jam lagi transit dan jam berapa kalian sampai gitu. Kalau misalnya ada delay, kasih tahu ada delay. And then, setelah kalian udah melihat di informasi penerbangan kalian, kalian boleh langsung menuju gate kalian. Di Turki sendiri ada sampai 6 gate ya, A, B, C, D, E, F ya. Nanti kalian cari, kalian di gate berapa, misalnya D2, D5, atau D12, kayak gitu teman-teman. Nanti kalian pergi, dan ya, setelah kalian pergi ke gate kalian, tinggal menunggu pesawat kalian boarding. And then, setelah itulah kita terbang. Dan sampailah kita di Jerman. Terserah mau kalian di Frankfurt, di Hamburg. Aku pribadi kemarin landingnya di Nuremberg. Jadi aku sampai di Nuremberg. Nuremberg itu apa ya? Airportnya airport kecil. Jadi bukan airport besar ya guys. Jadi di sini nggak terlalu ribet, dan aku kurang bisa menceritakan bagaimana misalnya kalau di Frankfurt International Airport atau Berlin, Munich atau Hamburg. Aku nggak bisa cerita karena aku landingnya di airport kecil. Dan menurut aku kalau misalnya pun di Frankfurt atau misalnya di Berlin, Munchen, menurut aku itu tidak jauh beda dengan waktu kalian landing di Istanbul. Dan yang perlu kalian lakukan adalah langsung pergi ke passport control. Jadi pas aku nyampe di Nuremberg, aku langsung pergi ke passport control. Nah, disinilah imigrasinya Jerman. Nanti di sini kalian bakal ditanyai juga sama kayak waktu kalian di Jakarta. Kalian dari mana? Di sini ngapain? Berapa lama? Dan kalian bakal tinggal di mana? Itu doang sih yang ditanya aku kemarin. Aku nggak tahu yang lain. Dan setelah kalian udah dikasih stempel, kalian lewat, udah tinggal hubungi GF kalian, bilang kalian udah sampai biar dijemput, kayak gitu teman-teman. One more information, kalian nggak perlu khawatir, almost all airports in Germany they have a free wifi, so kalian masih bisa menghubungi GF kalian. Gak usah khawatir teman-teman, bahkan di Nuremberg kemarin yang airportnya kecil, mereka juga free wifi, so gak usah takut. Dan aku mau ngasih tips lagi dari aku teman-teman. Aku nyaranin kalian ngambil penerbangan yang kalau misalnya kalian transit di Qatar atau di Turki, aku saranin ambil penerbangan yang transitnya itu minimal 2 jam. Kenapa? Aku juga kemarin kayak gitu, aku belajar dari pengalaman teman aku. Jadi teman aku ngambil transitnya 2 jam. Itu pas-pasan loh 2 jam. Dan dia pakai Turkish Airlines. Di Jakarta, pesawat dia tuh delay 2 jam. Nah, transit dia cuma 2 jam dan pesawatnya delay 2 jam. Jadi pada saat dia sampai di Turki, pesawatnya udah terbang. Dia landing, pesawatnya terbang. Nah, gimana tuh? Dan akhirnya dia sampai, dia buru-buru banget. Dengan keterbatasan bahasa Inggris kita, dan dia pun sangat terkendala waktu itu, dan dia dioper-oper dari imigrasi ke informasi, bolak-balik. Dia kemarin capek banget, aku juga kasihan sama dia. Tapi memang waktu itu maskapai bertanggung jawab, jadi dia diganti penerbangannya dan dia dikasih hotel untuk 1 malam. Tapi akhirnya dia harus terbang keesokan harinya.
bukan di hari yang sama, dia harus terbang keesokan harinya. Dan aku kemarin karena belajar dari pengalaman dia, aku ngambil yang transitnya lama, cuman kemarin tuh kelamaan karena memang gak ada lagi penerbangan yang lebih murah dari ini, jadi aku mengambil yang penerbangan 29 jam. Jadi aku tuh transit 15 jam di Turki, teman-teman, bayangin deh. Dan aku kemarin gak sewa hotel, aku gak ada duit, jadi aku tidur di bandara, sama kayak orang-orang di sana juga banyak banget orang tidur di bandara. Dan pada saat aku bosan, ya udah aku ajak orang ngobrol, entah siapapun, aku ngobrol aja sama mereka. Aku juga nggak kenal dan mereka juga nggak kenal aku, tapi kami ngobrol aja biar buang-buang bosan. Dan di sana kalau kalian lihat short aku kemarin tentang transit aku di Turki, di sana itu mahal banget. Bayangin aku cuman beli croissant sama air aqua yang kecil banget. Ini aku ada fotonya nih, aku beli nih. Udah, cuman yang dua itu guys, aku bayar hampir 160-an ribu. Bayangin, gile nggak tuh? Mahal banget. Dan ya itu tadi sih, jadi aku saranin kalian bawa air minum sendiri. Aku juga kemarin bawa air minum sendiri, cuman dari Jakarta ke Turki selama perjalanan kan 12 jam, aku udah kehabisan airnya, dan air yang dari pesawat juga udah habis guys. Jadi ya udah deh, aku terpaksa beli air lagi. Dan aku lupa bawa roti, akhirnya aku beli croissant di bandara dan itu mahal banget. Tapi udahlah, alles good. Jadi kenapa aku saranin kalian bawa penerbangan yang transitnya minimal 2 jam, mana tahu ada delay juga di pesawat kalian nanti, jadi kalian tidak repot. Lebih baik kita menunggu sedikit lebih lama daripada kita repot lari ke sana kemari kan. Kayak gitu teman-teman. So, aku berharap sekali video ini bermanfaat dan membantu kalian, bisa membantu sedikit kebingungan kalian juga biar nggak bingung. Dan buat teman-teman yang mau terbang, selamat terbang, safe flight, dan juga semoga kita bisa bertemu di Jerman teman-teman. So, like video aku kalau misalnya kalian suka, komen video aku kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan atau sesuatu yang ingin diungkapkan, dan share video aku ke teman-teman kalian yang mungkin butuh informasi ini atau informasi tentang au pair. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton, bye bye.